Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini, Minggu tanggal 24 September 2023 menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Filipi pasal 1 ayat 21, dikatakan demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, hidup dan mati keuntungan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dunia ini tidak ada manusia yang ingin mati atau kematian. Justru sebaliknya, manusia ingin hidup, ingin kehidupan. Mati dan hidup adalah dua kata yang berbeda, kontras, dua sifat yang bertentangan. Karena itu manusia biasanya pasti memilih hidup ketimbang mati. Namun, bagi Paulus kedua kata mati dan hidup adalah bagian dari dirinya. Paulus menegaskan tentang keputusan hidupnya dalam Tuhan dengan menyatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Pada prinsipnya, Rasul Paulus memiliki sikap tentang mati dan hidup dengan dan bersama Kristus adalah awal kehidupan yang membawa pribadi kepada pengenalan. Kristus juga menjadi pusat hidup yang sedang dijalani. Kristus adalah tujuan hidupnya. Sikap Rasul Paulus bahwa hidup dan mati sama saja, bahkan mati lebih baik. Pada ayat sebelumnya Paulus memiliki kerinduan dan pengharapan Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Bandingkan Filipi pasal 1 ayat 20. Mengapa Rasul Paulus bersikap sepertinya seorang yang frustrasi? Sebab ketika surat ini ditulis, Rasul Paulus berada di penjara. Restorasi hidupnya menyatakan bahwa hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bandingkan Galatia pasal 2 ayat 20. Menderita bagi Injil adalah suatu kemenangan, bukan tanda kekalahan orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Kristen yang sudah hidup dalam Kristus dan memiliki Kristus seperti Paulus, maka kematian fisik bukan suatu hal yang menakutkan. Jika Paulus masih diberi kesempatan hidup, adalah untuk supaya orang percaya makin maju dan bersukacita dalam iman. Saudara yang terkasih, berilah dirimu hanya untuk Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang terkasih yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, bukalah mata hati kami untuk melihat dan mengerti bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kami, mengasihi Kristus dengan sungguh-sungguh setia melakukan kehendak-Mu, dan hidup kami menghasilkan buah roh, bercermin dari firman
Tuhan hari ini. Kami rindu supaya kami memiliki iman seperti Paulus yang menganggap kematian bukan sebagai hal yang menakutkan, karena Paulus percaya bahwa setelah kematian akan ada kehidupan yang baru, kehidupan yang indah bersama Yesus Kristus. Oleh karena itu, kami mau hidup dan mati hanya untuk Kristus. Berkati semua anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Beri kami kesehatan, sukacita. Kami rindu agar Tuhan selalu hadir dan melekat dalam hidup kami, menuntun hati dan pikiran kami, fokus bertindak sesuai kehendak Allah dan berbuat seperti perbuatan Yesus Kristus. Kiranya mujizat dan kasih Tuhan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, menopang mereka yang berbeban berat dan letih lesu, menghibur mereka yang berduka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.